surga, itulah kerinduan kami. Kami mengasihi Tuhan, kami mau mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami kembali datang di hadapan hadirat. Kami rindukan biarlah ibadah kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Biarlah segala ucapan mulut bibir kami pada hari ini mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia yang tidak pernah berubah dalam hidup. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kami ada di tempat ini sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Coba dulu katakan samping kiri katanya semangat. Jangan ada sudah ada mulai agak sedikit semangat, katakan semangat. Semangat. Kalau istrinya lagi lemah, semangat. Suaminya lagi loyo, semangat. Amin. Nah, memang begitu kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita harus bersemangat. Katakan amin. Amin. Bersemangat karena apa? Karena kita punya pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Masih berhubungan dengan bagaimana Roh Kudus ya dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya percaya semua kita yang hadir pagi hari ini kita sudah mengalami namanya pencurahan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, siapa yang percaya Roh Kudus ada dalam hatinya? Coba katakan yang yakin dengan sungguh-sungguh 100% bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hatinya. Iya. Pasti ada yang belum angkat tangan ya. Ya, puji Tuhan. Silakan turun tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus sudah hadir dalam diri orang percaya, maka Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu diam di dalam hatinya. Ya, ini perlu pengajaran seperti ini karena masih ada pemahaman gereja bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam diri itu sepertinya sementara. Ya kan, sebentar kalau dia berdosa, Roh Kudus itu keluar. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tapi Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus adalah meterai seperti yang firman Tuhan minggu lalu, bahwa Roh Kudus termeterai dia diam dalam diri orang yang percaya. Katakan amin. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam dosa, kata Alkitab, nah itu bisa membuat Roh Kudus berduka. Dia sedih hatinya. Makanya kadang-kadang jangan Bapak Ibu Saudara heran kalau Bapak Ibu Saudara sedih dalam hidup ini kadang-kadang satu sisi ya. Itu kenapa Roh Kudus dia berduka di dalam hatimu? Ya, karena kau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, saya bacakan ayat 6, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7. Kita akan berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ perikopnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Amin. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat yang 6 dikatakan seperti ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, tema khotbah saya, tolong ditampilkan pagi hari ini, ya, janji Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan janji kepada para muridnya. Dan saya yakin dengan janji ini, para murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, dia akan bersuka cita, dia akan semangat, dia akan punya pengharapan, karena ada janji Tuhan yang boleh membuatkan mereka. Yang pertama, janji apa itu? Ayat yang ke-6 dikatakan, coba, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Katakan amin. Ya, yang pertama, janji Tuhan kepada bangsa Israel, dan saya yakin juga janji ini berlaku untuk kita. Yang pertama, akan ada pemulihan. Katakan amin. Dia berjanji akan ada pemulihan, tapi tidak pada masa itu. Tapi dia berjanji akan ada pemulihan. Apa sih yang terjadi di bangsa Israel pada masa itu? Kalau namanya seseorang meminta pemulihan, berarti hidupnya sedang mengalami masalah. Bangsa Israel pada masa itu sedang dijajah oleh orang Roma. Namanya bangsa yang sedang dijajah itu tidak enak. Mereka sedang dijajah oleh orang Roma. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib, orang Roma dan tentara Romawi, bahkan Raja Herodeslah yang melakukan penyaliban itu. Jadi bangsa Israel sedang dalam persoalan pada masa itu. Maka para muridnya katakan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan orang Israel saat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu persoalan apa yang sedang ada dalam hidupmu. Apakah engkau sedang mengalami masalah dalam rumah tangga? Apakah engkau mengalami masalah dalam kesehatan? Apakah engkau sedang mengalami masalah dalam perekonomian? Saya percaya firman Tuhan hari ini, engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Iya. Jadi Tuhan tidak katakan, enggak, kalian tidak akan dipulihkan. Tapi Tuhan katakan, tidak pada masa ini, tapi engkau akan dipulihkan di masa yang akan datang. Ada waktunya Tuhan, bukan waktu mereka. Saya percaya juga, kalau Tuhan ingin memulihkan hidup kita, saya percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, itu ada masanya. Yang penting engkau datang sama Tuhan. Lalu apa sih yang pertama sebetulnya yang mau Tuhan pulihkan dari hidup orang percaya kepada Tuhan? Apa yang mau Tuhan pulihkan? Yang pertama, yang dipulihkan oleh Tuhan, dia rindu supaya hubungan kita pulih dengan Tuhan. Amin. Tanpa hubungan Bapak Saudara pulih dengan Tuhan, maka semua yang saya sampaikan itu tidak akan mungkin terjadi pemulihan. Jadi yang pertama, pemulihan yang terjadi adalah pemulihan secara rohani. Pemulihan hubunganmu dengan Tuhan. Yang selama ini engkau jauh dari Tuhan, jarang beribadah, jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan, Tuhan memulihkan itu. Itu yang pertama. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak akan ada
ada terjadi pemulihan rohani, semangat dalam hidup orang Kristen melayani Tuhan, kalau tidak ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya. Mari kita buka Wahyu, ya. Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Wahyu 2 ayat 4 dan 5 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, katakan amin. Jadi yang pertama Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Saya mendengar beberapa kesaksian orang sudah bersaksi, termasuk mungkin saya mengalami. Kalau orang pertama kali bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, oh luar biasa dia. Luar biasa kasihnya kepada Tuhan. Dia mau cepat-cepat datang ke gereja. Dia mau berdoa, luar biasanya hubungannya dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengar hal-hal yang rohani, membaca buku-buku rohani. Semua yang berhubungan dengan Tuhan, dia sangat senang. Tapi bisa di perjalanan waktu kemudian, itu bisa jauh dari hidupnya. Dia mulai jarang berdoa, udah mulai malas beribadah, udah mulai malas mendengar firman Tuhan. Ini kalau sudah hal ini terjadi, saya akan kerusakan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Itu. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat tadi, coba ayat 4 itu. Iya. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau. Jadi sebetulnya saya katakan, Tuhan tidak mau kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita jauh dari hadirat Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Kalau orang sudah jauh dari hadirat Tuhan, percayalah, engkau bisa diganggu oleh setan. Hidupmu bisa disesatkan oleh Tuhan. Bahkan engkau dimurtadkan oleh Tuhan, apa iblis. Kau saya heran pada saat ini banyak orang yang meninggalkan iman. Karena apa? Dia jauh dari hadirat Tuhan. Banyak orang juga bisa melayani gereja, tapi jauh persekutuannya dengan Tuhan. Itu bahaya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu oleh karena sudah menjadi rutinitas, sehingga itu menjadi beban, menjadi masalah bagimu. Ketika orang suruh kau melayani, kau bersungguh-sungguh. Ketika orang bilang komsel di rumahmu, engkau bersungguh-sungguh. Karena apa? Hidupmu secara pribadi, persekutuan hubunganmu dengan Tuhan sedang bermasalah. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang kelima dikatakan di sini, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, kalau orang sudah jatuh itu dia berdaya, saudara. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, ketika Bapak Saudara pertama kali bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, apa yang kau lakukan? Sungguh-sungguh dengan Tuhan, suka berdoa, suka firman Tuhan, suka melayani Tuhan. Itu pasti. Saya dulu punya pengalaman ketika saya baru-baru bertobat, sungguh mengalami Tuhan. Itu saya seperti ini. Kapan sih hari ini? Saya ingin cepat, kalau bisa. Biasanya 1 minggu, bisa besok lagi hari Minggu. Ya kan? Kapan sih hari Sabtu ya karena ibadah pemuda? Kapan sih komsel ya? Itu begitu luar biasa. Karena saya merasa ketika saya beribadah kepada Tuhan, saya mengalami namanya damai sejahtera. Saya mau katakan pagi hari ini, kalau kau jauh dari Tuhan, damai sejahtera itu bisa hilang dari hidup. Kalau sudah damai sejahtera tidak ada dalam rumah tangga, ya, dalam pekerjaan, dalam hidupmu secara pribadi, disitulah mulai engkau hidup mulai kacau. Tapi kalau engkau memelihara hubunganmu dengan Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak jauh dari hadirat Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, maka seluruh hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, mari kita dulu membaca Mazmur, ya. Mazmur 126 ayat yang pertama.
Mazmur 126 ayat pertama. Ya, kita baca bersama-sama nyanyian ziarah Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ayat terus. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tiga, pada Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Katakan amin. Ketika hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, maka sukacita itu akan memenuhi seluruh kehidupan. Jadi ini perlu pemulihan. Kita meminta pemulihan dari Tuhan, sama seperti para murid dari Tuhan. Kami minta Engkau memulihkan. Jadi Tuhan juga rindu supaya kita meminta pemulihan dari Tuhan. Amin. Minta pulihkan, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, Tuhan pulihkan perekonomian saya, Tuhan pulihkan kesehatan saya. Katakan amin. Engkau akan melihat pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi Bapak Saudara kita oleh Tuhan, saya rindu supaya semua kita pulih yang pertama kali hubungan kita dengan Tuhan. Kasih kita yang semula. Ya. Kenapa orang tentunya melayani Tuhan? Ya, melayani Tuhan bisa dia tidak ada damai sejahtera. Ya kan? Ada orang di gereja tapi tidak mengalami damai sejahtera. Karena ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau datang ke gereja, engkau sedang tidak memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Ada orang datang di gereja, dia hanya duduk, dia datang ketika khotbah, menyanyi itu tidak menyanyi dia, ketika khotbah dia keluar. Itu nggak bagus. Ya, tidak akan ada pemulihan. Engkau akan tetap sama seperti itu. Artinya apa? Orang bisa meninggalkan Tuhan. Kalau salah pelayan yang malas. Kenapa orang malas melayani Tuhan? Sebetulnya bukan karena melayani Tuhan itu sesuatu yang menjauhkan, tidak. Tapi karena ada masalah-masalah yang belum kau selesaikan dengan Tuhan. Karena hubunganmu tidak kau jaga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion katanya, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti mimpi ya. Seperti mimpi ya. Wah, kemarin istilahnya ekonominya masih seperti ini. Tapi sekarang, Tuhan pulihkan ekonominya, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan pulihkan rumah tangganya. Saya yakin begini, kalau hubungan keluarga suami istri itu pulih dengan Tuhan, tidak akan ada namanya perceraian. Banyak orang Kristen datang ke gereja sepertinya ini, tapi hubungannya dengan Tuhan tidak dipulihkan. Bukan hanya di gereja, tapi sebenarnya prakteknya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Orang bisa datang ke gereja, bisa. Tapi di rumah bagaimana engkau hidup dengan Tuhan? Itu perlu. Saya katakan 2 Selasa itu penting, 2 Minggu penting. Tapi terpenting hubunganmu dengan Tuhan di rumah setiap hari. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Saudara kita oleh Tuhan. Kita baca dulu kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Banyak hal yang mau Tuhan pulihkan. Gereja Tuhan harus dipulihkan. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan dengan sesama orang percaya dipulihkan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, engkau menjadi orang yang layak bertemu dengan Tuhan di surga. Itu penting. Kristus harus tinggal di surga. Yesus secara fisik yang bisa kita lihat,
tinggal di surga, tetapi dalam roh dia hadir dalam diri orang percaya. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulan, baik rumah tangga, ekonomi, kesehatan saat ini, minta pemulihan dari Tuhan. Minta hubungan yang pertama, pulihkan dulu dengan Tuhan. Persekutuan pulihkan dengan Tuhan. Maka saya percaya kau akan melihat hal-hal yang ajaib. Amin. Ya, masalah apapun tidak ada yang bisa Tuhan tidak pulihkan. Tidak ada. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Lagu tadi ada satu lagu tadi di dua apa puji-pujian. Kita punya Tuhan yang besar. Apanya Tuhan yang besar? Semua besar. Kuasanya besar. Tapi iblis sering memberikan hal ini dari diri pikiran orang percaya. Sehingga ketika dia punya persoalan, dia anggap persoalan itu besar, Tuhan itu kecil. Kami kemarin kunjungan ada beberapa kawan rekan-rekan hamba Tuhan. Kemudian seseorang hamba Tuhan juga yang kami kunjungi. Ya. Ketika ketua daripada ini seseorang menyampaikan firman Tuhan, dia katakan seperti ini. Ibu jangan melihat masalahmu besar, karena memang ibu ini sedang mengalami kemoterapi. Rapuhnya sudah tidak ada, ya. Dan dia bersaksi waktu dia di Jakarta, beberapa orang yang mengalami kemoterapi akhirnya meninggal. Ya. Dan sampai saat ini di Indonesia yang mengalami masalah sebetulnya, bayangkan tidak ada ludahnya. Ya kan ada ludah yang susah ya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, salah satu kalimat yang disampaikan oleh hamba Tuhan dia katakan, engkau punya Tuhan yang besar, masalah itu kecil. Cuma masalahnya selalu kita pusat kepada persoalan itu, ya kan? Sebenarnya masalah itu kecil seperti uang 500 perak itu. Tapi karena kita fokus dengan itu, kita lihat terus, akhirnya itu menutupi pandangan kita. Banyak juga orang kan tiap malam itu dipikirkan persoalannya bagaimana ini, itu aja yang dipikirkan. Akhirnya dia lihat Tuhan itu kecil. Kalau kau lihat Tuhan yang besar, maka persoalan menjadi kecil, amin. Tapi kalau persoalanmu yang kau lihat terus persoalanmu, Tuhan itu jadi kecil dan itu menutupi pandanganmu dari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh si Daud. Kau lihat, engkau kecil. Ya, jadi itu dia. Nah itu yang pertama, bahwa janji Tuhan dia akan melakukan pemulihan. Amin. Ya, yang kedua, kita baca ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Kisah 1 ayat 7 dan 8, 1, 2, 3 ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan amin. Jemaat Tuhan, ini tidak berlaku hanya pada murid rasul, tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Katakan amin. Kuasa inilah yang memampukan engkau untuk melihat hal-hal yang besar dari Tuhan. Kuasa inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin secara manusia, tapi itu mungkin yang kau lakukan karena ada kuasa di dalam diri. Jadi jangan anggap sepele hal ini. Kamu memiliki kuasa di dalam diri. Amin. Kuasa yang tidak terbatas. Ketika kami bertemu dengan kemarin 9 hamba-hamba Tuhan, ada 2 orang yang bersaksi seperti itu. Sebenarnya saya boleh berbicara, lalu ada orang bersaksi 2 orang yang berbeda. Rupanya kesaksian mereka sama. Mereka pernah melakukan hal yang seperti itu. Yang pertama bilang pernah dulu, saya dulu pada beberapa tahun yang lalu, ada seorang bayi yang sudah meninggal di dalam perut seorang ibu. Udah meninggal bayi ini. Tapi dia bilang hanya kami berdoa, tiba-tiba bergerak bayi. Lalu seorang lagi bersaksi, rupanya melakukan hal yang sama juga. Saya mau katakan, kalau sudah
sudah Ibu Mei, kalau sudah bayi meninggal, kira-kira dokter masih bisa menghidupkannya? Bisa? Kalau sudah mati dia? Bisa? Gak bisa? Gak bisa. No. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan yang beri kuasa itu gampang. Itu mudah bagi dia. Dia hidupkan bayi itu, berdoa memuji Tuhan, mereka tiba-tiba bayi itu bergerak. Dan bayi itu sudah lahir, sudah besar sampai sekarang. Bayangkan itu, hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan itu mungkin juga bagi orang yang percaya, katakan amin. Mungkin bagi engkau, karena apa? Ada kuasa Tuhan yang besar di dalam diri. Kamu akan menerima kuasa. Wah, luar biasa. Saya mau katakan seperti ini. Dengan kuasa inilah kita bisa menjadi jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain karena ada kuasa ini di dalam diri orang percaya. Betul? Iya. Engkau bisa menjadi berkat. Kalau mungkin hanya memberikan contohnya, oh saya lagi tidak punya uang untuk makan, masih bisa memberikan. Tapi kalau orang itu sudah mati, udah stadium 4 kanker, kalau sudah vonis dokter engkau akan mati, masih bisa engkau menjadi jawaban? Secara manusia itu tidak mungkin. Orang banyak putus asa karena merasa bahwa masalahnya tidak mungkin yang diselesaikan secara manusia. Tetapi bagi Tuhan, bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi kita yang percaya, bisa segala sesuatu mungkin. Makanya jangan mentelitkan dirimu, jangan menganggap dirimu sepele. Kenapa? Kau itu adalah manusia Allah, kata Paulus. Hei engkau manusia Allah. Kenapa dikatakan manusia Allah? Karena di dalam dirimu ada roh Allah. Katakan amin. Iya kan? Jadi jangan menganggap sepele hal itu. Saya pernah sampaikan seperti ini. Kalau contohnya saya ada obat di kantong saya, obat ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit apapun, bisa. Kira-kira masih engkau takut untuk sakit? Bagaimana Dewi? Masih takut? Dewi kantong obat ini apapun penyakitnya, mau kolesterol, mau gula, mau apapun, asal dimakan satu biada, sembuh total 100%. Kira-kira Dewi masih takut gak penyakit diabetes? Masih takut? Kau merasa tidak ada obatnya dan makanya kau takut. Obatnya adalah kuasa Tuhan ada di dalam diri. Amin. Kuasa Tuhan aku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah turun di dalam diri setiap orang yang percaya, termasuk orang yang percaya di tempat ini. Katakan amin. Amin. Tidak persoalan mau tua mau kecil mau apapun, anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, saya sudah pernah saksikan di sini. Dulu sudah lama kesaksiannya. Ya, seorang ibu mau melahirkan, tapi lama anaknya nggak bisa lahir. Tiba-tiba anak sekolah minggu anaknya masih kecil. Dia berdoa katanya, ini kesaksian. Tuhan keluarkanlah bayi ini dari perut mama saya. Apa terjadi? Lahir anak itu. Ya, kan? Jadi ini luar biasa. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, engkau memiliki kuasa. Engkau bisa menjadi berkat, menjadi jawaban bagaimana orang, ya kan? Karena hal ini. Jangan pikir dulu kan saya kaya raya baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu terbatas sudah. Tapi kalau engkau merasa kau punya kuasa dari Tuhan, apa masalah? Oh apa? Oh rumah tangga saya lagi kacau, kita berdoa. Oh ekonomi saya lagi kacau, kita berdoa. Oh ada sakit penyakit, oh kita berdoa. Semua itu bisa Tuhan jawab. Katakan amin. Iya, kau akan menerima kuasa. Kita baca dulu Lukas pasal ke-10 ayat yang ke-19. Iya, Lukas pasal ke-10 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan amin. Tidak akan ada yang bisa membahayakan orang percaya. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita.
memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Apa artinya menginjak ular? Sesuatu yang berbahaya. Ular itu terkenal dengan racunnya. Racun yang mematikan. Sesuatu yang bisa mematikan bisa datang dari ular, itu gambaran daripada setan. Tetapi karena kita memiliki kuasa dari Tuhan, tidak perlu kita takut. Karena apa? Firman Tuhan akan tidak akan ada yang bisa membahayakan kamu. Jadi kau usah takut bahaya. Amin. Walaupun bahaya ada di depan, tetapi karena engkau ada kuasa dari Tuhan, kau tidak perlu takut. Ya. Kamu akan menerima kuasa. Aku telah memberikan kuasa kepadamu. Jadi bagi saya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, harus kita sadar sepenuhnya, Tuhan rupanya saya menerima kuasa dari Tuhan. Harus pergunakan kuasa itu. Makanya saya bilang kepada 2 orang yang bersaksi kemarin, saya ingin begini. Kita, Alkitab katakan, janganlah engkau memadamkan karunia Allah yang ada padamu. Banyak orang karunianya padam. Karena apa? Dia tidak mengobarkannya. Iya, saya percaya begini, bahwa setiap orang yang sudah lahir baru yang ada dalam Tuhan, dia pasti punya satu kasih karunia. Karunia dari Tuhan. Kobarkan itu. Apa sih karunia saya? Apa sih karunia saya? Karunia saya untuk memberitakan Injil, karunia saya untuk melakukan mujizat, karunia saya untuk apalagi banyak karunia-karunia. Dan saya percaya itu adalah diri setiap orang percaya. Dan Tuhan mau supaya kita mengobarkan karunia itu. Tapi memang kawan ini bilang, rekan Tuhan ini bilang, saya agak malas saya sekarang seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga nggak datang ke gereja. Jangan terus berharap, oh saya nggak terlalu berharap seperti itu, saya doakan orang lain. Saya nggak, oh kalau mau datang. Itu bukan tujuan saya. Kan tujuan saya supaya orang itu diberkati oleh Tuhan. Ya, mau kemana pun dia berada silahkan. Ya kan, yang penting dia sungguh-sungguh dia mengenal Tuhan. Kita sudah menjadi berkat bagi orang itu. Katakan amin. Ya, hidupmu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang kedua, engkau menerima kuasa itu jadi Tuhan. Saya percaya kita yang sudah ada dalam Tuhan, kita memiliki kuasa yang sempurna dari Tuhan. Amin. Kuasa yang besar, katakan amin. Ya, makanya tetap semangat, katakan amin. Iya. Coba katakan masing-masing, saya semangat. Amin. Semangat melayani Tuhan, amin. Semangat membaca firman Tuhan. Semangat apa lagi? Banyak semangat hal-hal yang positif. Tapi jangan semangat untuk melakukan, contohnya, wah mari kita malam ini, atau mari kita pergi, jangan. Ya. Dan semangat untuk pergi jalan-jalan aja ya. Ada orang semangat dia kalau jalan-jalan kan, jalan-jalan hari Minggu, jalan hari Sabtu semangat dia, tapi kalau gereja malas. Kalau kau bisa malas, itu bukan semangat seperti itu semangat dari setan, semangat kedagingan. Tetapi semangat dari Tuhan, itu kita semangat untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena itulah yang akan memberikan hidup. Nah yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan janjikan? Ayat yang ke-10. Ya. Ya, kita baca bersama-sama. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia itu naik itu, tiba-tiba berdiri ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka 11 dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu. Aku akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Ya, Yesus ini yang meninggalkan kamu. Yesus bilang, saya memang tinggalkan engkau saat ini, tapi percayalah saya akan datang kembali. Bapak saudara, kalau mendengar Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kira-kira senang, sukacita bagaimana, atau mungkin takut? Halo? Sukacita. Ketakutan? Sukacita ya. Tapi ada orang, jangan dibicarakan lagi kedatangan Tuhan. Saya masih ini. Ya kan, takut dia. Mati takut, hidup takut. Tuhan Yesus datang takut. Ini mau kemana? Ya kan? Mati segan, hidup tak mau. Hidup susah, menderita. Terus banyak persoalan. Takut dia. Mati juga apalagi takut. Takut paling mati paling takut dia. Karena dilihat
lihat di Setamiang, wah. Karena itu ini kenapa orang tak mati, karena di Setamiang kuburan di situ. Dia nggak lihat surga. Betul kan? Dikatakan Tuhan Yesus datang kembali waktu. Saya waktu masih pemuda dulu itu pernah diputar karena piling itu masih baru sebenarnya masa itu tentang pengangkatan gereja. Dan itu sengaja diputar di gereja. Anak-anak muda datang. Waktu selesai pemutaran ini banyak yang takut. Bayangkan itu di dalam gereja ada beberapa orang yang tertinggal tidak diangkat. Saya berharap ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya tidak ada yang tertinggal di sini. Amin. Kalau kau tertinggal udah malah petaka yang datang. Ya. Tapi saya percaya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kedatangan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu menjadi sukacita bagi dia. Katakan amin. Wah, luar biasa. Banyak orang sekarang katakan, datang aja Tuhan ini ya. Datang aja Tuhan ini. Ya. Tuhan Yesus makin dekat kedatangannya. Memang ilustrasi yang diberikan oleh Pak Jimmy waktu khotbah, dia bilang itu luar biasa. Karena saya pengalaman dulu seperti itu. Ya kan? Ketika seseorang berjalan mau menuju pulang kampungnya, di perjalanan dia ingat makin dekat kampungnya makin senang dia. Makin senang karena apa? Sudah dekat kampungnya, sudah dekat. Oh, tinggal 10 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Lama kali. 2 menit. Oh, udah sampai. Dia sukacita. Saya juga pernah mengalami waktu saya dulu masih sekolah SMA ya. Jadi saya kos di rumah opung saya, di rumah opung dari mama saya. Ya. Jadi ketika saya sudah kos 1 minggu, setiap sekolah saya berindu Tuhan, saya berindu pulang kampung, saya rindu. Karena memang jalan kaki pada saat itu. Ya. Jauh dari kampung saya ke tempat opung saya ini 12 km. Dan saya harus pulang. Ketika pada hari Sabtu, saya harus pulang dengan sukacita saya keluar Sabtu. Aduh, saya harus pulang hari ini. Saya pulang saya karena saya rindu melihat mama saya, melihat bapak saya, melihat kampung saya. Wah, udah hari Sabtu. Ketika selesai sekolah, rupanya opung saya ini bikin bak mandi. Ada tukang di situ. Bantu dulu ini ya, kelang ini katanya mau bikin bak mandi. Enggak, saya mau pulang saya. Mau kemana kau pulang? Enggak, saya udah rindu. Saya mau pulang. Saya tinggalkan enggak mau, saya bantu. Saya mau pulang, saya mau lihat mama, saya mau lihat bapak, saya mau lihat kampung saya. Wah, ketika saya berjalan, wah saya lihat udah makin dekat, saya makin senang. Saya melihat gunung, tempat di mana kampung saya itu gunung. Ya kan, pulau sama saya gunung seperti itu. Wah, makin dekat, aduh, makin senang hati saya. Ketika sudah sampai di kampung, saya melihat mama saya begitu ketika saya katakan, apa cita-cita saya? Saya bilang, bahasa Indonesianya, saya bilang, saya ingin menyenangkan hati orang tua. Memang sebetulnya seperti itu. Kalau ditanya sekarang kan, apa cita-cita menyenangkan hati orang tua? Saya ceritakan di sekolah saya itu pelajaran ilmu sosial itu 9 mah. Itu saya menceritakan itu, ya kan? Pokoknya bukan matematika ya. Matematika masih di luar apa? Ya kan? Kalau matematika saya nggak berani cerita. Karena sengaja saya memilih sekolah ini karena saya kurang pintar matematika. Saya takut, saya dari SMA karena saya takut matematika. Karena sering dulu waktu SMP saya sering dipukuli guru karena matematikanya. Udah disuruh ke depan bikin. Tangan saya ini nempel di gitu aja. Tulis kan ya, saya tulis kan tahu saya. Ya kan? Nah, itu luar biasa. Jadi Bapak Saudara jangan takut kalau Tuhan Yesus dalam Alkitab katakan bahkan banyak gereja yang sudah menyampaikan hal ini bahwa tidak lama lagi bisa saja di angkatan kita ini Tuhan Yesus datang. Iya, melihat daripada kondisi di Timur Tengah dan kondisi penggenapan janji Tuhan, Bapak Saudara kan nggak tahu kan tanda-tanda kedatangan Tuhan anak kan dibatius kan, tapi dalam perjanjian lama belum pernah diajarkan itu. Apa yang terjadi dengan sekarang ini di Timur Tengah itu Alkitab berubah kita. Itu deh, tapi saya bukan menakut-nakuti kan. Jangan takut dia mau besok datang, mau kapan, hari Kamis, mau minggu depan, mau beberapa tahun lagi. Yang jelas Tuhan Yesus sudah datang. Harinya makin dekat, katakan amin. Amin. Dia kan makin dekat lalu sudah Tuhan datang. Tuhan datang berapa tahun lagi ya? Saya nggak tahu berapa tahun lagi. Tapi yang jelas ketika Tuhan Yesus datang, wah, makanya satu saat saya berminggu seperti ini. Saya berminggu begini. Minggu-minggu terakhir ini saya sering nonton tentang
divideokan di apa tentang surga. Bagaimana kemuliaan surga itu? Saya mau tanya dulu Pak Andres, 1 mil berapa kilometer? 1 mil berapa kilometer? Ada bisa jawab Pak Ramli? 1,8 kilometer. Saya pernah dulu di satu komsel, kami hitung ya. Kami hitung, tahu Yerusalem baru itu, kota yang kudus, itu panjangnya hampir sepanjang Sumatera. Panjang tingginya lebarnya sama, bayangkan. Ya kan? Jadi memang hal-hal seperti ini perlu supaya orang Kristen bersemangat. Sama seperti orang contohnya begini kan, kalau kau menikah dengan saya, ada orang datang sama diri, B, kalau kamu nanti menikah dengan saya, rumah kita 2 lantai, harganya 10 M, ya kan, 2 lantai, nanti kau tinggal masa-masa aja, ya kan, kau usah takut, ya kan, tas itu branded semua, ya kan, contohnya kan. Kalau hal itu diberitahukan kepada si Devi, kira-kira bagaimana? Wah kapan sih? Tapi tunggu deh ya, 2 tahun lalu baru kita menikah. Ya. Kok lama kali? Jadi Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, janji Tuhan, Dia tinggalkan murid-muridnya. Ingat, setan datang kembali. Tujuan Yesus datang kembali, apa katanya kalau Alkitab? Kalau aku sudah datang dan sudah dekat tempat bagimu, aku akan membawa engkau, katanya, katakan amin. Membawa orang percaya, membawa para murid ke tempat di mana Yesus berada. Tahu Bapak Ibu, Yesus berada di mana? Itu di surga. Tuhan mau supaya kita ada di sana, katakan amin. Bersuka cita ke surga atau masih tinggal di rumah liar, di panas-panasan, ya kan? Atau tinggal contohnya, saya pernah beribadah di satu tempat, saya keluar, saya nggak tahan lagi karena udah tempat ini sempit, ruko, ya kan? Keringatan saya, Bapak Saudara, kok seperti ini, sini masih kering. Di tempat seperti itu kipas, makin dikipas makin saya udah masuk angin saya. Ya kan, tapi masih banyak orang yang mau tinggal di dunia ini. Dunia ini tempat bergumulan. Tapi bagi kau yang percaya kepada Tuhan, surga, hidup kekal bertemu dengan Tuhan, itu sedang menanti kita. Katakan amin.